kebaikan yang luar biasa yang kita lihat di sini niki. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah, terus istiqamah supaya ya pendidikan Quran, pendidikan sunnah tetap berlanjut. Ndek nah hanya le generasi niki, tapi mudah-mudahan juga di seterusnya generasi-generasi seterusnya, masya Allah. Kita bisa bayangkan satu siswa dengan satu keluarga. Berapa mungkin Ustaz jumlahnya Ustaz? Ada 400? 570, masya Allah. 570 berarti 570 keluarga nanti. Satu keluarga berapa isinya? Bapak, ibu dengan 20 anak, masya Allah. Siap 20 anak ini. Katakan 10 anak misal. Ya 10 anak. Kalau 10 kali 570 berarti nanti 5.700 manusia mengamalkan Al-Quran dan hadis. Ya, dan itu dalam setahun ini kan berlanjut terus. Ada yang lulus besok, ada yang masuk lagi, ada yang lulus besok, ada yang masuk lagi. Kalau setahun 5.000 sekian, mungkin kalau dia sudah 20 tahun bisa sampai berapa nanti itu? Ya, 30 tahun misalkan pondok, 100 tahun pondok niki beberapa nanti jadinya alumni-alumni itu. Sampai 100.000 alumni misal, masya Allah. Satu alumni melahirkan satu keluarga, kemudian belum lagi cucu-cucunya, beberapa pahala itu insya Allah. Ya, oleh karenanya silakkah yang namanya berandil di pondok niki, entah itu dari pembinanya, pengurusnya, pengawasnya, gurunya, apapun dia. Yang nomor satu adalah ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu yang tersisa, itu yang akan tertinggal. Ya, adapun selain itu gine eler bersamaan dengan hilangnya dunia itu. Kita bayangkan subhanallah 100.000 keluarga mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis, bepira pahala ini ngalir kepada mereka yang telah memiliki andil di dalam lembaga-lembaga pendidikan. Belum lagi nanti setiap alumni ada yang bikin pondok lagi, mengajarkan lagi Al-Quran, mengajarkan lagi sunnah, mengajarkan lagi tauhid. Kemudian setiap pondok misalkan ada 100 siswa, masya Allah, besekumbe ginjarina pahala niki. Ya, oleh karenanya mari terus kita tajdidun niyah, terus perbaharui niat niki. Ya, supaya nanti di saat kita kembali, ya, niat itu benar-benar solehah, benar-benar dia khalisah, benar-benar dia murni. Ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita memohon, mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayahnya, ya, sehingga kita bisa tetap menjaga keikhlasan kita di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Tadi kesempatan kali ini, ya, kita akan membaca sebuah kitab yang disusunkan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab yang sangat terkenal, sangat fenomenal, ya, yang diberi nama oleh beliau Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin yang artinya taman orang-orang yang saleh. Kebun dengan soleh. Ya, niki kebun mara itu guru gering kebun. Ya, niki kebun maksudnya taman, tempat orang mencari ketenangan. Nah, orang-orang soleh kitab inilah menjadi ketenangannya. Makanya dinamakan Riyadhus Shalihin. Dan mungkin kita akan baca bab yang ketujuh. Ya, bab yang ketujuh beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan babul yaqini wat tawakkuli. Bab tentang yakin dan tawakal. Yakin dan tawakal. Bab-bab sebelumnya sudah ada 6 bab kita baca.
Ada bab tentang ikhlas, ada tentang taubat, ada tentang sabar dan lain sebagainya. Kemarin ya, sebelum bab yakin ini kita baca bab tentang takwa. Niki semua amalan-amalan hati. Ya, dan makin tentang yakin. Yakin niki bahasa Arab. Apa bahasa dasan banteknya ini yakin ini? Yakin ya dah, masya Allah. Jadi bahasa dasan bantek sama seperti bahasa Arab ini. Yakin bahasa Arab, bahasa bantek juga yakin, masya Allah. Ya, yakin dalam bahasa orang Arab itu artinya al-ilmu alladzi la syakka ma'ahu. Yakin dalam bahasa Arab itu artinya adalah pengetahuan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Pengetahuan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Seperti seseorang yang yakin kepada Allah, yakin dengan keberadaan Allah, maka dia mengetahui keberadaan Allah dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dia yakin Allah ara dan sedikit pun ada keraguan. Ini aran yakin. Itu ilmu yang disertai dengan ilmu yang tidak disertai dengan keraguan. Dia aran yakin. Pengetahuan yang tidak disertai dengan keraguan. Yani al-ilmu alladzi la syakka ma'ahu. Ilmu atau pengetahuan yang tidak disertai dengan keraguan sedikit pun. Itu nama yakin. Berarti mun masih ragu, wah yakin atau ndek man? Ndek man, mun ara ragu. Lagu mun ilang ragu niki baru nataranin yakin. Niki dari segi bahasa. Yakin dari segi bahasa yaitu pengetahuan yang tidak disertai dengan keraguan sedikit pun. Adapun dari segi istilah dikatakan yakin adalah i'tiqadu syai' bi annahu la yumkinu illa kadza. Yakin itu adalah meyakini sesuatu bahwasanya tidak mungkin terjadinya melainkan seperti itu. Meyakini sesuatu bahwasanya dia tidak akan terjadi melainkan seperti itu. Misalkan dalam Al-Quran luwih contohang ini tentang as-sirat misal. Bagaimana as-sirat niki lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, licin, di kiri kanannya ada kalalip. Nah, tapi kalalip bahasa tene penggait, kiri kanan arah penggait, gin gait dengan siliwat. Nah, orang yang beriman meyakini itu dan itu benar-benar akan terjadi. Jadi yang namanya keyakinan meyakini sesuatu bahwasanya tidak akan terjadi melainkan seperti itu, seperti yang telah dikabarkan. Niki yakin dari segi istilah. Kalau tadi dari segi bahasa, nabi ngana yakin niki ilmu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Beberapa ucapan ulama tentang yakin niki. Pertama, mereka mengatakan al-yaqinu huwa istiqrarul ilmi alladzi la yanqalibu wala yuhawwalu wala yataghayyaru fil qalbi. Yakin adalah menetapnya pengetahuan yang tidak akan terbalik. Pengetahuan niki ndek negin kebalik, ngulu jamak ngulu ngenteng pengetahuan tidak akan terbalik dia. Wala yuhawwal awala yuhawwil wala yuhawwal, ini yang pas.
dan dia tidak akan dipindah, tetap mulu ilmu nu. Wala yataghayyar, dan dia tidak akan berubah, fil qalbi, berada di dalam hati. Seperti yakinnya orang terhadap kebenaran sunnah misal. Rasul sallallahu alaihi wasallam la yanqalib, dia tidak akan kebalik, wala yuhawwal, tidak akan pindah, wala yataghayyar, tidak akan berubah di dalam hatinya. Kenapa? Karena dia sudah yakin dengan kebenaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ndek na pindah, ndek na kebalik, ndek na berubah. Berubah haning niki laning bid'ah tentunya, lawan daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi lawannya kebid'ahan. Orang yang sudah yakin dengan kebenaran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan terbalik, dia tidak akan berubah, terbalik menuju bid'ah, berubah menuju bid'ah, ya, pindah menuju kebidahan, tidak, tetap di hatinya mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ucapan ulama yang lain, al-yaqin, yakin adalah wan nadharu ilallah fi kulli syai' war ruju'u ilaihi fi kulli amrin wal isti'anatu bihi fi kulli hal. Yakin adalah melihat kepada Allah dalam segala perkara, kemudian kembali kepada Allah dalam segala urusan, dan minta bantuan kepada Allah dalam segala kondisi. Luar biasa ucapan ulama. Mun ulama miyak definisi emang lain daripada yang lain. Mereka mengatakan yakin adalah melihat kepada Allah dalam segala hal, segala sesuatu. Segala sesuatunya ditimbang selalu dengan keinginan Allah atau bukan keinginan dari Allah. Angka dengan si tetu-tetuah berdua keyakinan, berdua iman yang tinggi, apapun itu munagin ngerugiangnya lek sisi Allah bilinnya ya, ditinggalkan oleh dia. Hanya diantara mereka mendefinisikan qanaah. Qanaah katanya meninggalkan sesuatu yang memudaratkan di akhirat. Apapun mudaratkan di akhirat tinggalannya ya. Nah di sini orang yang yakin dia selalu melihat kepada Allah dalam segala sesuatu. Ditanya ini manfaat atau ndek dari sisi Allah ini? Mana manfaat dilaksanakan mundek bilinnya, karena sudah yakin kepada Allah. Nah itu kira-kira Nabi jadi penglihatan teniki. Dari sisi apa biasa kita lihat sesuatu kalau kita ini? Biasa untung rugi dunia no biasa. Ya, jari atau ndek terong Aceh teh nih, ngenteng biasa. Ya. Tapi kalau orang yang yakin penglihatannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, untung atau tidak di sisi Allah. Warruju' ilaihi fi kulli amrin, mengembalikan segalanya kepada Allah. Kalau ada permasalahan tulakang nanti pa Allah Subhanahu wa taala. Ada perselisihan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'anah, mana mau masalah maka dia minta bantuan kepada Allah dalam segala perkara. Dia dengan dalang diri nah, apapun kesulitannya langsung minta bantuan kepada siapa? Kepada Allah, karena yakinnya kepada Allah. Dia dengan dalang diri nah, sehebat-hebatnya dia dengan dalang diri nah, karena dia yakin kepada Allah. Apa yang diinginkan oleh Allah itu yang akan terjadi. Apa yang tidak diinginkan oleh Allah ndek negin terjadi. Yakin ya ino hal itu akan yang
terjadi dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia serahkan segalanya kepada Allah. Selalu dia minta bantuan kepada Allah. Dia dengan delang kehebatan, kekuatan, popularitasnya ataupun di delang, yang diandalkan adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga di saat dia minta bantuan tandalna pegat. Ini nengendeng Allah, ini nengendeng. Karena mereka bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Ya, tidak mengandalkan diri. Nah, sebelumnya ada yang dari luar Lombok sini? Ada luar Lombok? Paham bahasa Lombok, bahasa Sasak? Paham ya? Soalnya tadi kebanyakan bahasa Sasak kita pakai ini. Oh gitu, banyak luar daerah. La ilaha illallah. Maka kita minta maaf menuju. Tapi kalau full bahasa Indonesia nanti bapak-bapak lagi ini. Ya, kita campur deh ya, seling-seling Indonesia, Sasak, Indonesia, Sasak. Baik, itu dia tentang yakin. Ya, penjelasan sedikit tentang kata al-yakin dari Al-Imam An-Nawawi. Kemudian sekarang tentang at-tawakkul. Apa itu tawakkul? Tawakal itu apa? Dari segi bahasa, tawakal adalah tafwidul amri wal i'timadu 'alal akhar 'ala thiqah. Tawakal dari segi bahasa artinya adalah menyerahkan perkara dan menyandarkannya kepada orang lain ma'athiqah, disertai dengan keyakinan. Yang namanya tawakal adalah menyerahkan perkara atau menyandarkannya kepada orang lain disertai dengan keyakinan. Jadi dia serahkan perkara itu, disandarkan kepadanya perkara tersebut karena dia yakin kepada orang yang kepadanya lah disandarkan perkara itu. Sekarang orang yang tawakal kepada Allah, maka dia menyerahkan perkaranya kepada Allah. Dia serahkan urusannya kepada Allah. Kenapa demikian? Karena dia yakin kepada Allah. Makanya dikatakan tawakal ini min samaratil yakin. Tawakal itu diantara buah dari rasa yakin. Itu kaitannya antara al-yakin dengan tawakal, dituliskan di sini oleh Imam An-Nawawi. Ya, karena orang akan tawakal kepada Allah kalau dia sudah yakin kepada Allah. Maka dengan sindek tawakal tipe Allah berarti dia yakin tipe Allah. Orang yang tidak tawakal kepada Allah berarti dia tidak yakin kepada Allah. Orang yang setengah-setengah tawakalnya kepada Allah berarti dia setengah-setengah yakinnya kepada Allah. Nah, ini dia namanya tawakal, yaitu menyerahkan perkara, menyerahkan urusan dan menyandarkannya kepada orang lain disertai dengan rasa yakin. Ini tawakal dari sisi bahasa. Kemudian dari sisi istilah dikatakan yatadammanu tafwidul amri lillahi ta'ala. Tawakal dari segi syariat kita yaitu menyerahkan perkara sepenuhnya hanya kepada Allah. Wal i'timadu alaihi wahdahu, dan menyandarkan perkara-perkara kita hanya kepada Allah sendiriannya, fi taisiril umur, dalam memudahkan perkara. Akhirnya mudah perkara ente, sila sandarkan dia, serahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki tentang yakin dan tawakal, definisi daripada yakin dan tawakal. Ada yang bisa ngulang ini, santri? Ada yang bisa ngulang apa itu yakin?
Coba dari SMA, ayo mana SMA kita ini? Ada yang bisa ngulang? Mudahan ada hadiah ini nanti. Hadiah ala kadarnya ke lagu. Boleh ya ngasih hadiah Ustaz ya? Ada? Masya Allah. Dari mana? Siapa nama? Apa? Haji? Ricci. Ricci, Masya Allah. Ricci siapa? Ricci Reza Azhari. Ferzano Azhari. Dari mana? Pancor, kayak nama orang Itali ini, Ferzano. Soalnya. Apa coba? Yang pertama yakin tuh apa? Masya Allah. Terus secara istilah? Masya Allah. Ini hadiah sekedarnya lagu. Ya, tal. Sekarang apa nanti? Boleh sekarang? Ayo tal. Sekedar ini kita berselawat. Nyebuk, jangan dia sama kamera. Jangan sama abinya nanti. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Biar gak ngantuk ya, ikhwan. Alhamdulillah. Baik, itu yakin. Yang kedua belum. At-tawakkul. Tawakal. SMP mana? Ini SMA nya. Nah, SMP. Ini duluan, baju biru. Fadhal. Apa itu tawakal? Besaran suaranya. Tawakal adalah karena ada satu kalimat penting setelah itu. Menyerahkan, menyandarkan. Kenapa dia sandarkan dan serahkan? Aiyah, karena rasa yakin. Terus istilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa namanya? Sudais. Siapa? Surai. Oh, Masya Allah. Dikira Sudais, tadi kaget ada ustadznya di sini. Ustaz Sudais. Tahu. Dari mana Surai? Surah Laga. Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Kita sebut dia ini. Fadhal. Wa iyyakum. Allah yabarik fiik. Alhamdulillah. Surai. Masalah. Sudah ada Sudais, sekarang Suraim nanti sana. Baik, alhamdulillah. Itu yakin dan tawakal. Di sini sekarang kita baca sedikit penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang al-yaqin. Beliau mengatakan al-yaqin huwal iman huwa minal iman bimanzilatur ruhi minal jasad. Subhanallah. Yakin di dalam iman ini seperti ruh yang berada di dalam jasad. Yakin di dalam iman itu seperti ruh di dalam jasad. Yang mana jasad? Ini jasad. Kulit, daging, tulang, ini jasad. Jasad ini kalau tidak ada ruhnya, bagaimana dia? Enggak ada gunanya antara gawine mundara ruh. Hanya sekedar gambar, hanya sekedar bentuk. Tapi tangan ini bisa menjadi tangan, mata ini bisa menjadi mata, telinga bisa menjadi telinga, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara. Itu kalau ada napi ruh, munara roh di dalam. Iman juga demikian. Darah kenana iman nino. Kalau tidak ada yakin di dalamnya. Karena yakin inilah yang menjadi penggeraknya. Yakinnya kepada Allah, ye sigin gerwitang iman niki.
Iman tidak ada rasa yakin kepada Allah, dia yakin tiba jeluk kiamat, dia yakin tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Beninara iya kena ini no. Dia mengetahui rukun iman itu 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi-nabi dan seterusnya, jeluk kiamat, qada dan qadar. Tahu dia, tapi dia tidak yakin. Arak gawena nyebut-nyebutnya ngone, ndarak gawe. Hanya sekedar ilmu. Kenapa? Tidak disertai dengan keyakinan. Demikian pula jasad, seperti jasad. Jasad tidak ada ruh, ndarak kena jasad ini. Tangan ini enggak ada manfaatnya. Seluruh tubuh ini tidak ada manfaatnya. Hanya beliau mengatakan Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, yakin di dalam iman ini seperti ruh di dalam jasad. Wa bihi tafadhalal 'arifun. Dan dengan yakin inilah para orang-orang soleh, para orang-orang alim, yatafadhal, mereka bertingkat-tingkat. Orang soleh itu tingkatan kesolehannya niki sesuai dengan tingkatan keyakinannya. Sere yakin ya tipe Allah, maka sere tinggi derajat kesolehannya. Sere rendah yakin ya tipe Allah, maka sere rendah derajat kesolehannya. Kesolehan seseorang itu tergantung daripada keyakinannya. Wa fihi tanafasal mutanafisun, kata beliau. Dan untuk menjadi yakin inilah orang-orang yang berlomba-lomba, terus berlomba-lomba di dalam beribadah. Dengan orang memperbanyak sholat, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak mempelajari hadis. Tujuannya apa? Agar dia semakin yakin kepada Allah. Memperbanyak puasa, akhlak mulia, akhirnya saya yakin tipe Allah. Wa ilaihi syammaral amilun, dan kepadanya lah orang-orang semangat di dalam beribadah. Wa ilaihi syammaral amilun, kepadanya, kepada keyakinan inilah agar dia merasa yakin, di sana orang-orang semangat di dalam beribadah. Karena yakin niki memiliki rasa manis para jamaah, manis. Kita kalau sudah beribadah disertai rasa yakin, ibadah niki manis ya, manis. Lagu mun beribadah tanpa rasa yakin, maka ibadah niki ambar, ndara resena. Sholat ini manis ini bagi orang yang yakin, banyak yakin yang mengidap sholat. Karena dia sedang berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, berbincang dengan zat yang paling dia cintai. Maka dia akan merasakan kenikmatan. Itu akan muncul di saat dia memiliki rasa yakin kepada Allah. Lalu dengan sindara rasa yakin, maka sholat ini ibarat dia berdiri, ruku, sujud, jongkok, salam kiri kanan, enggak darat bepe, darat mei. Makanya orang ya kalau sudah merasakan nikmatnya rasa yakin itu, dia akan berusaha terus mencari itu, mumbejar akhirnya serelue yakin. Kenapa? Karena ini bisa mempengaruhi kelezatan di dalam beribadah. Kemudian beliau mengatakan wa amalul qaumi innama kana alaih, dan amalan manusia tergantung daripada keyakinan. Sere luwe yakinna maka amalanna gina sere luwe. Sekedi yakinna maka amalanna gina sekedi. Makanya pintu yakin itu para jamaah tauhid. Tauhid niki pintu yakin. Begitu sudah belajar tauhid, maka masuk kita ke dalam yakin. Sehingga dengan angkat munah belajar tauhid, gini baju beribadah.
Gina luwe ibadahna. Kenapa? Karena sudah banyak yakin, banyak tauhid. Maka dengan sudah melajarin tauhid, rame doang masjidnya insyaallah. Insyaallah. Iya, nabi arana rahasiana ampun rame masjid-masjidna. Ya, dengan cara sudah masuknya rasa yakin, yaitu dengan memasuki pintu tauhid tersebut. Kemudian beliau mengatakan di sini, ini ucapan luar biasa, memang ulama nulis memang lain. Beliau mengatakan wa idza tazawwaja sabru bil yaqin. Kalau sudah rasa sabar, ini menikah dengan rasa yakin. Mungkin anda menikah, bersatu. Kalau sudah bersatu sifat sabar dengan sifat yakin, dia ada rasa yakin dan dia punya sifat sabar orang ini. Ya, Al-Imam mengatakan di sini, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan wulida bainahuma husulul imamati fid din. Maka akan terlahir dari sabar dan yakin ini akan terlahir kepemimpinan di dalam beragama. Munwah bedait sabar kence yakin besupu ya, maka gina lahir arana kepemimpinan dalam beragama. Ya gin jadi pemimpin dalam agama. Ya gin jadi dengan beragama paling atas. Amun wah ara yakin disertai dengan sabar. Kemudian beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin, imam-imam. Kemudian mereka memberi petunjuk atas perintah kami. Kapan dia jadi imam? Lama sabaru, di saat mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Nah, kemudian dengan ayat-ayat kami mereka yakin. Jadi kumpul antara sabar dan yakin, akhirnya dia menjadi imam di dalam agama. Ngumbe kenana jadi imam dalam agama, jadi presiden ke kenana ini, atau jadi gubernur? Ende, jadi orang yang tingkatannya tinggi di dalam agama. Kan dia petante ini, ngumbe cara akan atas derajat di dalam agama. Derajat apa paling atas dalam agama? Derajat ihsan. Paling bawah Islam, kemudian di atas Nabi, iman, paling atas apa? Ihsan. Ini yang kita cari. Ngumbe cere ake tebu engkah derajat al-ihsan. Orang ihsan kalau dia sudah di akhirat masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah sekarang tujuan kita semua ini ngumbe cere sampai derajat ihsan. Di antaranya tadi, adakan sabar, adakan yakin. Kalau sudah muncul sabar dengan yakin di dada kita, maka ini akan menjadikan kita sebagai imam di dalam beragama. Ya, dia menjadi orang tertinggi dalam agama ini. Dakak na ama-ama, dakak na jadi petani, dakak na jadi pengarat bembe atau apa dunia ini. Yang penting apa? Imam di dalam beragama. Ya, apa maksud imam dalam beragama itu? Agamanya tinggi sehingga sangat terkenal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada mengenal dia di kalangan manusia, tidak ada masalah. Karena tujuan dia adalah bagaimana menjadi imam di dalam beragama, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, dan ini di antara fawaid al-yaqin. Masya Allah. Boleh kita lebih sedikit waktunya ini? Ya, lebih sedikit waktu. Yang tadi
dengan yakin, berkumpul dengan sabar, dia akan menjadi pemimpin dalam beragama. Kemudian beliau mengatakan ahlul yaqin wa khassallahu subhanahu ahlal yaqin bil intifa'i bil ayati wal barahin. Faedah yang kedua dari yakin, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan mereka dengan mampu mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah ini banyak sekali. Banyak. Ada ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, ada ayat-ayat di dalam alam ini, alam dunia ini. Bagaimana matahari, bagaimana langit, bagaimana bumi, laut dan lain sebagainya. Bahkan wa fi anfusikum, pada diri-diri kalian banyak ayat-ayat Allah di sini. Nah, itu yang bisa mengambil faedah dari sana, mengambil manfaat dari sana, hanya orang-orang yang memiliki rasa yakin. Begitu dia melihat itu, sere berumbu iman tipa Allah. Begitu dia melihat ayat-ayat Al-Quran, berumbu iman tipa Allah. Begitu dia melihat ayat-ayat alam ini, tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam ini, sere berumbu iman tipa Allah. Berapa banyak orang-orang non-Islam begitu melihat ayat-ayat Allah, makhluk-makhluk niki, temu Islamnya, masuk Islam dia. Nah, orang yang sudah Islam begitu melihat lagi ayat-ayat itu, bertambah keislamannya, bertambah keimanannya. Dan itu bisa terjadi pada siapa? Pada orang-orang yang memiliki rasa yakin. Maka mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah ini keistimewaan bagi mereka-mereka yang yakin. Allah berfirman, "Wa fil ardi ayatun lil muqinin." Dan di bumi ini ada tanda-tanda bagi siapa? Bagi orang-orang yang yakin, yang punya rasa yakin. Ndek ada rasa yakin, ndek negin mau, ndek negin mampu mengambil manfaat. Kemudian beliau mengatakan, dan di antara keistimewaannya, wa khassallahu subhanahu ahlal yaqin bil huda wal falah min bainil alamin. Dan Allah telah mengistimewakan orang-orang yang yakin dengan mendapatkan petunjuk dan mendapatkan kemenangan di antara seluruh manusia. Mun berdua rasa yakin, maka gina mu petunjuk dengan Allah, gina menang. Ini menyebabkan kita makin lemah karena kurang yakinnya kita kepada Allah. Angka lemah kaum muslimin makin. Ya, di mana-mana mereka akhirnya ditindas. Kenapa? Karena lemah, karena kurangnya rasa yakin. Ya, rasa yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu ya Muhammad, dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu ya Muhammad, beriman kepada kitab-kitab berarti. Wabil akhiratihum, dan dengan akhirat, yuqinun, mereka yakin. Beriman kepada kitab-kitab dan beriman kepada akhirat, dan dia yakin dengan itu semua. Mereka-mereka seperti ini, ulaika ala huda, dialah yang mendapatkan petunjuk, ya, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah yang mendapatkan kemenangan. Dan terakhir yang ketiga, beliau mengatakan fal yaqinu ruhu a'malil qulub allati hiya arwahu a'malil jawarih. Maka yakin itu adalah ruh amalan-amalan hati. Yakin
Ini ruh bagi amalan-amalan hati, dan amalan-amalan hati itulah ruh bagi amalan-amalan anggota badan. Maka hati niki berdua amalan dah para jamaah. Hati ente berdua amalan, itu rasa cinta, rasa takut, rasa harap, niki amalan hati. Nah, yakin itu akan mempengaruhi amalan hati. Yakin akan mempengaruhi rasa cinta kepada Allah, mempengaruhi rasa berharap kepada Allah, mempengaruhi rasa takut kepada Allah. Kemudian rasa cinta, takut dan harap kepada Allah, itulah yang akan mempengaruhi anggota badan seseorang. Maka inti dalam segala intinya itu adalah bagaimana yakinnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Belum kita baca ayatnya ini dalam masalah yakin, ini baru definisinya ini. Ya. Kita baca satu ayat saja nggih. Biar dia dan piarana ya keberkahan insyaallah di majelis kita niki karena membaca ayat Allah Subhanahu wa taala sekek doang. Yaitu ayat yang ditulis oleh al-Imam dalam bab ini, ayat pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, walamma ra'a al-mu'minunal ahzab. Di saat orang-orang yang beriman itu melihat al-ahzab. Al-ahzab yaitu suku-suku yang berkumpul di Mekah, tujuannya untuk memerangi kaum muslimin. Mekah merangin kaum muslimin ini berarti tahu kaum muslimin waktu itu di Madinah, dan Mekah saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan narana. Ya, Mekah saat itu dikuasai oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, musyrikin Quraisy niki di saat dia kalah di perang Badar. Ya, perang Badar kalah dia di sana, diambil barang-barangnya oleh kaum muslimin, balas dendam dia di perang Uhud. Dia perang Uhud kalah kaum muslimin. Nah, nengke perang ketelua adalah perang Al-Ahzab. Mereka ingin membumi hanguskan kaum muslimin dan orang ngantang dengan Islam ini kan. Karena wah kalah hirubin di perang Uhud, nangke pokoknya penyelesaiannya dengan Islam. Dan narak Malik pengikutnya Muhammad ini dengan Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan memprovokasi seluruh suku yang ada di sekitaran kota Mekah. Berkumpullah saat itu 10.000 pasukan. Berapa banyaknya? 10.000 pasukan. Sedangkan kaum muslimin di Mekah saat itu hanya 3.000 orang. Hanya 3.000 orang. Nah, kumpul mereka 10.000 berangkat ke kota Madinah. Dan Nabi SAW tahu itu. Ya, maka Nabi SAW mengumpulkan sahabatnya. Ya, sahabatku ini dengan Mekah gini nyerang itu ini 10 ribuan luhena, kita tanya 3.000 ngumbe telawannya atau ngumbe. Tiba-tiba ada yang ngusul, Salman Al-Farisi ngusul, ya Rasulullah, kami lek Persia, kalau kami diserang oleh pasukan yang sangat besar, kami bikin parit di sekitaran kota kami. Langsung Nabi menerima usulnya, ya kita bikin parit. Akhirnya dipikirlah parit di sekitaran kota Madinah. Kebetulan Madinah diapit oleh 2 gunung dan 2 batu cadas. Batu cadas ini batu warna hitam tajam-tajam dan dia kadang-kadang panas sehingga tidak bisa dilewati oleh manusia. Pintunya berarti Madinah hanya 1 sedikit pintunya. Gerbangnya ginta maning Madinah arana gerbang niki Thaniyatul Wada arana. Tono lengan dengan subul tama kota Madinah. Nah, ino pihaknya parit, tono miak parit.
sehingga orang musyrikin Arab tidak bisa masuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta pasukan diam di dalam kota Madinah. Mereka orang musyrikin ini berkemah di luar kota Madinah sambil mikir ngombe cara neteme, karena dia nuang dait strategi mara ino. Dalam sejarah mereka dia nuang dait strategi mara ino, tiba-tiba arah parit ngono le julun kota ngombe cara nyerang ini kan. Akhirnya mereka berada di luar Madinah mikir ngombe cara ini ngono. Mereka bertenda di sana selama 10 hari. Sambil berusaha masuk arah nyoba loncat di parit itu, ngadu kuda dan buliwat kuda itu, nyoba turun dengan bawah tepanak dengan atas, pokoknya buliwat macam-macam caranya, sampai mengadu domba orang-orang Yahudi yang ada di dalam, macam-macam intinya. Sampai 10 hari nggak bisa masuk, Allah mengirimkan angin yang sangat kencang. Datang angin sangat kencang menerbangkan tenda-tenda orang Mekah ini. Buing kelep tendana, buing kelep sanguna. Mah darat tadah wa ini 10 jelu te bertenda te ni. Sangu karing sekedi. Nengke tenda tu wang kelep sangu buih ilang pun darat tadah. Teh tulik teh ngene-ngene. Ule bayu musyrikin Arab. Sehingga selamatlah kaum muslimin. Padahal mereka sudah gambarannya hancur wa kaum muslimin ni. Diserang oleh 10.000 orang, tapi ternyata sedikit pun dari mereka tidak ada yang terluka. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki sedikit tentang Al-Ahzab. Di sini Allah mengatakan walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Di saat orang-orang beriman, orang-orang yang beriman dalam hati arah iman, melihat Al-Ahzab ini datang, orang-orang beriman mengatakan hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Inilah dia yang telah kami dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Padahal ia gin terserang ini. Padahal ia gin bumi hanguskan ini, gin tebesang kaum muslimin. Lalu karena arah iman dalam hatinya bahwa Islam ini gin nyebar. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat membuat parit niki, ya, beliau mengatakan pas ngempok batu jeder, oh saya melihat kerajaan Kisra kita kuasai, saya melihat Kaisar kita taklukkan, kota Syam dan kota Habasyah kita akan taklukkan. Dan ternyata benar. Ya, ngenongkat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat nengali ini, dan ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yakin ucapan Nabi itu pasti benar. Begitu dia datang pasukan Mekah, tentu datang ya, berarti ini ya janji Allah dan Rasulnya. Padahal di depannya kematian ini, tapi mereka mengatakan benar janji Allah, benar janji Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan telah jujur Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dengan kedatangan kaum musyrikin yang banyak itu, tidak ada bertambah pada diri mereka melainkan iman dan rasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang munafik. Ya, beda dengan orang munafik yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat mereka melihat pasukan-pasukan tersebut, ya, orang-orang munafik niki mengatakan Nabi ngana wa idzagatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika btuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Di saat kejadian ini, di saat mata sudah terpana kepada pasukan-pasukan Quraisy itu, kemudian hati mereka sudah tenggorokan, kan? Hati ini wali tenggorokan, to hati ini berarti ngombe ini, saking takutnya. Dengan kan mau takut, me to hati ini, saya ke hati ini ibarat saja ini. Orang kalau takut kan sampai nggak bisa bernapas, dia saking takutnya. Al-Quran mengatakan, ya,
Al-Quran di sini mengatakan wa balagatil qulubul hanajir, dan hati-hati mereka sudah sampai di kerongkongan mereka hati itu. Saking takutnya sebenarnya saat itu. Wa yadhunnuna billahi dhununa, dan mulai mereka berprasangka yang tidak-tidak kepada Allah. Hunalika batuliyal mu'minun, di saat itulah orang-orang beriman diuji. Wa zulzilu, dan digoncang mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan goncangan yang sangat keras. Enggak musibah niki, ujian ini, ujian bagi yang beriman atau yang munafik. Orang munafik apa katanya? Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura, kata mereka. Orang munafik ini mengatakan ternyata janji Allah, janji Rasulnya itu hanya tipuan-tipuan saja, hanya dusta-dusta saja. Sehingga ini orang munafik. Kalau orang beriman apa dia bilang? Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Ini dia yang dijanjikan kita oleh Allah dan Rasulnya. Ya jamaah, ini angkuna nyerang kita ini janji Allah dan Rasulnya. Orang munafik apa? Ternyata janji Allah dan Rasulnya tipuan. Beda atau beda sikapnya nih? Beda gati sikapnya. Apa sebab dia beda? Karena rasa yakin. Orang beriman yakin dia akan bisa menguasai dunia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitana dengan musyrikin Arab nyerangnya, ini janji Allah ini kan. Mari kita sabat tetap di atas kebenaran ini kan. Adapun orang munafik apa kan? Ini ternyata tipuan. Noh serang nih 10.000 lawan teluyu buih wahite ini. Maka hilanglah janji Allah, hilanglah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yakin, dia akan tetap sabat di atas kebenaran. Nah, ini dijadikan oleh Imam An-Nawawi sebagai ayat pertama dalam bab ini. Ya, bagaimana sabatnya Ahlul Madinah di atas kebenaran di saat dia diserang oleh Al-Ahzab. Ya, ini menunjukkan besarnya sabatnya mereka, itu menunjukkan besarnya rasa yakin mereka kepada Allah dan besarnya rasa yakin mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari ayat ini kita ambil faedah ats-tsabat, tetap di atas kebenaran, itu dipengaruhi sekali dengan rasa yakin yang ada di dalam hati. Bertengen maaf ini para jamaah, lebih dengan waktu azan ini. Ya, ini saja yang kita cukupkan, yang bisa kita baca. Mudah-mudahan niki bisa dipahami. Munara diman paham, mungkin nanti bisa ditanyakan setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ke azan. Saya tanya jawab ya. Tanya jawab nanti ada. Baik.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana. Alhamdulillah, ada yang belum jelas yang tadi itu seperti biasa buka pertanyaan ini arak ke yang belum jelas. Kalau nggak ada yang nanya, kita yang nanya ini. Mana lebih baik antum nanya apa ana yang nanya ini? Hah? Baik, ana yang nanya ini. Mumpung masih ada hadiah ini lagi 2 ini. Kita minta dari SMA lagi nih. Dari SMA. Coba ulangin kita ayat yang tadi. Ayat tentang sikap orang beriman di saat melihat Al-Ahzab dan sikap orang munafik di saat melihat Al-Ahzab. Nah, siapa yang bisa ulangin? Nah, itu di pintu. Ini SMA atau bukan ini? Oh, jangan-jangan ustadznya nanti. Alhamdulillah. Awalan, Mas muka siapa namanya? Amri. Masya Allah. Kelas 3 dari Pantek. Oh, tuan rumah, ini bahaya ini. Yalah, ucapan orang, sikap orang beriman apa dia bilang? Masya Allah, barakallahu fiik. Terus ucapan orang munafik apa dia bilang? Illa bururo, Masya Allah. Tal. Sekedarnya Nusat, afwan, tabi Nusat. Masya Allah, Amri. Jazakallah yabarik fiik ya Amri. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallah fiik ya Amri. Kita sebut biar gak dilihat sama kamera, ini bahaya dah. Alhamdulillah. Yang kedua bagi SMP. Angkat tangan langsung.
Masya Allah. Sebutkan 3 ya. 3 fawaid dari al-yaqin. 3 manfaat dari yakin. Gak apa-apa baca bukunya, kita mau lihat hasil catatannya juga. Pertama, kalau bisa diambilkan dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim tadi. Masya Allah, ya, kalau sudah kumpul rasa sabar dan yakin, maka akan muncul kepemimpinan dalam beragama. Yang kedua, keistimewaannya apa yang kedua? Aiyah, Masya Allah, dia akan mendapatkan petunjuk dan kemenangan kalau disertai dengan rasa yakin. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang ketiga, luar biasa ini. Apa keistimewaan yang ketiga? 2 sudah. Tulisannya soalnya kayak tulisan dokter ini, jadi perlu pelan-pelan dibaca. Ayo. Mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah yang di dalam Al-Quran maupun yang di alam ta'ala. Mas muka Rusman Usman, Masya Allah. Minaina Usman Mataram, Masya Allah. Barakallahu fiik, Masya Allah. Barakallahu fikum, hayakumullah, alhamdulillah. Baik para jamaah, niki mungkin yang bisa kita paparkan, mudah-mudahan bermanfaat ya buat yang sendiri yang baca dan pelunggu desenamian yang mendengarkan. Mudah-mudahan kumpul kita niki diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pulang kita dari sini mudah-mudahan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di dunia dalam kebaikan, mudah-mudahan pula kita dikumpulkan oleh Allah di akhirat di dalam kebaikan pula. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.